Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya jika waktu berhenti sejenak? Dalam sekejap segala kesibukan, tekanan, dan kebisingan dunia menghilang dan kita bisa berfokus sepenuhnya pada momen yang ada. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya fantasi, tetapi bagi jiwa yang terpilih, ini adalah kesempatan untuk merasakan kedamaian sejati dan menemukan makna yang lebih dalam setiap detik yang berlalu. Kita sering terjebak dalam alur hidup yang serba cepat, mengejar apa yang tak pernah cukup, dan merasakan waktu terus berlalu tanpa kita sempat menghargainya. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah kita benar-benar hidup atau hanya bertahan dari satu tenggat waktu ke tenggat waktu lainnya? Mari kita menjelajahi bersama, apa yang terjadi jika kita berhenti sejenak dan memberi diri kita ruang untuk benar-benar merasakan waktu. Apakah kita akan menemukan kedamaian, ataukah justru sebuah kesadaran yang selama ini kita abaikan? Pernahkah kamu merasa waktu berlalu begitu cepat, seperti pasir yang terus mengalir melalui sela-sela jari? Atau mungkin kamu merasa seolah-olah waktu berhenti saat kamu sedang menikmati momen indah? Sebenarnya, jika kita coba pikirkan lebih dalam, waktu itu sendiri sebenarnya adalah sebuah ilusi. Waktu adalah konsep yang kita buat untuk membantu kita mengatur kehidupan sehari-hari. Kita mengukurnya dengan jam, kalender, atau bahkan dengan detak jantung kita. Tapi, pernahkah kamu merasa waktu tidak adil? Seperti saat waktu terasa berjalan begitu cepat ketika kita bahagia, tapi terasa sangat lama saat kita merasa kesulitan atau stres? Itu karena waktu bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh atau pegang. Waktu adalah cara kita memandang hidup kita, cara kita merasakannya. Jika kita benar-benar berhenti sejenak dan merenung, kita bisa mulai merasakan bahwa waktu sebenarnya tidak berlari seperti yang kita kira. Setiap detik, setiap menit, kita sebenarnya bisa menemukan keabadian dalam momen yang kita jalani. Kehidupan itu sendiri berjalan tanpa bergantung pada ukuran jam atau kalender. Saat kita merasakan kedamaian dalam hati, kita akan merasa bahwa waktu tidak lagi mendikte kita. Justru, kita yang sedang mengalir bersama waktu. Saat kamu merasakan bahwa waktu itu adalah ilusi, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi terjebak dalam tekanan untuk mencapai tujuan yang tampaknya harus dicapai tepat waktu. Kamu mulai menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Dan dalam perjalanan itu, kamu bisa belajar untuk menikmati setiap langkah, bukan hanya fokus pada tujuan akhir. Pernahkah kamu merasa seakan-akan waktu terus mengejar kamu? Pekerjaan, sekolah, tanggung jawab, semuanya membuat kita terus berlari tanpa henti. Tapi apa yang terjadi jika kita berhenti sejenak dan berhenti mengejar waktu? Cobalah untuk membayangkan sebuah dunia di mana kita tidak lagi merasa terburu-buru. Sebuah dunia di mana kita bisa berhenti sejenak tanpa rasa takut atau bersalah karena kita tidak produktif. Dunia di mana kita bisa menikmati secangkir teh panas sambil memandang matahari terbenam tanpa merasa harus memeriksa jam atau mengingatkan diri untuk melanjutkan tugas yang belum selesai. Ketika kita berhenti mengejar waktu, kita sebenarnya memberi diri kita kesempatan untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini. Kita tidak lagi terperangkap dalam kecemasan masa depan atau penyesalan masa lalu. Kita hanya ada di sini, sekarang, menikmati setiap detik yang ada. Tidak mengejar waktu bukan berarti kita tidak produktif. Justru dengan memberi ruang untuk diri kita berhenti sejenak, kita memberi tubuh dan pikiran kita kesempatan untuk menyegarkan diri, untuk terhubung dengan alam semesta, dan untuk menemukan inspirasi yang lebih dalam. Kita belajar bahwa hidup tidak hanya tentang mengejar tujuan atau hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani setiap proses, setiap langkah. Bayangkan jika kita bisa berhenti sejenak dari tekanan waktu dan memberi ruang untuk diri kita merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan kesyukuran. Apa yang akan terjadi pada dunia kita? Mungkin kita akan mulai melihat lebih banyak senyum, lebih banyak kasih sayang, dan lebih banyak kedamaian. Mungkin kita akan lebih mampu mendengarkan hati kita dan orang lain dengan lebih penuh perhatian. Terkadang,
kita hanya perlu berhenti sejenak, menghirup napas dalam-dalam, dan menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani perjalanan itu. Ketika kita tidak lagi mengejar waktu, kita mulai menghargai setiap momen, dan dalam setiap momen itu, kita menemukan keindahan yang sebenarnya ada di sekitar kita. Kadang kita begitu sibuk dengan kehidupan, terus berlari mengejar waktu, mengejar impian, mengejar kesuksesan, hingga kita lupa untuk berhenti dan hanya bernafas. Padahal bernafas itu bukan hanya soal memberi tubuh kita oksigen. Bernafas adalah cara kita menghubungkan diri dengan hidup itu sendiri, dengan momen yang kita jalani saat ini. Pernahkah kamu merasa seolah-olah dunia ini berputar terlalu cepat dan kamu tidak punya waktu untuk berhenti sejenak? Atau kamu merasa napasmu terengah-engah karena terlalu banyak yang harus dilakukan? Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang kelelahan. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang akan datang atau apa yang sudah terjadi, kita seringkali lupa untuk hadir sepenuhnya dalam momen sekarang. Kita lupa untuk berhenti dan hanya bernafas. Cobalah untuk berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam, rasakan udara yang mengalir ke tubuhmu. Fokuskan perhatianmu pada pernapasanmu, pada suara alam, pada detak jantungmu yang stabil. Rasakan kedamaian dalam setiap tarikan napas. Ketika kita berhenti dan bernafas, kita memberi kesempatan pada tubuh kita untuk pulih, pada pikiran kita untuk tenang, dan pada hati kita untuk merasa lebih ringan. Bernafas adalah cara kita mereset diri, untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu terburu-buru. Dunia ini tidak akan hancur jika kita mengambil beberapa menit untuk berhenti dan memberi diri kita ruang untuk beristirahat. Justru dengan bernafas dengan lebih penuh kesadaran, kita kembali ke pusat diri kita. Kita mulai menyadari betapa berharga setiap detik yang kita miliki. Betapa indahnya hidup yang seringkali kita lewatkan karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang kita anggap lebih penting. Saat kita berhenti dan bernafas, kita mengingatkan diri kita bahwa kita tidak perlu melawan waktu. Kita hanya perlu merasakannya, mengalir dengannya, dan menghargai setiap tarikan napas yang membawa kita lebih dekat ke momen ini. Bayangkan sejenak jika kita bisa menghentikan waktu. Apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang terhenti itu? Apakah kita akan merasa cemas karena kehilangan peluang, atau justru merasa tenang karena kita tidak lagi dikejar oleh jam? Menghentikan waktu tidak selalu berarti kita menghentikan segala sesuatu di luar kita. Lebih dari itu, menghentikan waktu adalah tentang memberi ruang untuk merasakan kehidupan itu sendiri, untuk menghargai setiap detail kecil yang kita sering abaikan. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat, di mana segala sesuatunya bergerak begitu cepat, dari pekerjaan, hubungan, hingga teknologi yang terus berkembang. Kita merasa seperti harus mengikuti irama dunia ini agar tidak ketinggalan. Tapi dalam prosesnya, kita sering lupa untuk menghargai apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita capai, dan siapa kita sebenarnya. Apa yang terjadi jika kita memutuskan untuk menghentikan waktu, meski hanya sejenak? Saat kita berhenti dan memberi diri kita ruang untuk meresapi hidup, kita mulai melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Kita bisa mulai menghargai momen-momen kecil yang sering terlewat, seperti tawa anak kecil, sentuhan tangan orang yang kita sayangi, atau keindahan matahari terbenam yang begitu menenangkan. Menghentikan waktu untuk menghargai kehidupan bukan berarti kita tidak peduli dengan apa yang ada di depan kita. Sebaliknya, itu berarti kita memberi ruang bagi diri kita untuk lebih menyadari dan berterima kasih atas segala berkat yang telah kita terima. Kita memberi diri kita kesempatan untuk benar-benar merasakan setiap langkah kita, untuk merenung sejenak, dan untuk menikmati keindahan hidup yang selama ini mungkin terabaikan. Saat kita menghentikan waktu, kita juga memberi diri kita kesempatan untuk lebih terhubung dengan diri kita sendiri. Kita bisa mendengarkan suara hati kita, memikirkan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup, dan memberi ruang bagi kedamaian untuk masuk. Kita tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk lebih,
tetapi lebih banyak menghargai apa yang sudah ada di hadapan kita. Menghentikan waktu untuk menghargai kehidupan juga mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dalam kesyukuran. Ketika kita bisa menghargai setiap momen, kita mulai menyadari bahwa hidup itu sendiri adalah anugerah yang luar biasa. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kita bisa memilih untuk merayakan setiap hari yang kita jalani, setiap langkah yang kita ambil. Seringkali kita merasa bahwa waktu kita terbatas, bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum semuanya berakhir. Waktu seperti sebuah sumber daya yang terus menipis, dan kita selalu dikejar oleh perasaan bahwa kita harus mengejar lebih banyak, melakukan lebih banyak, dan memiliki lebih banyak sebelum waktu habis. Tetapi, jika kita berhenti sejenak dan benar-benar merenung, kita mulai mempertanyakan, apakah waktu itu benar-benar terbatas? Kita hidup dalam dunia yang mengukur waktu dengan detik, menit, dan jam. Tapi apakah benar waktu itu terbatas? Apa yang terjadi jika kita melihat waktu dari perspektif yang berbeda? Mungkin waktu bukanlah sebuah sumber daya yang terbatas, melainkan sesuatu yang selalu ada di sekitar kita. Sesuatu yang kita rasakan dan alami dengan cara yang berbeda-beda. Waktu, jika kita pikirkan dengan lebih dalam, mungkin lebih bersifat relativistik. Misalnya, ketika kita sedang bahagia, waktu terasa cepat berlalu, sementara ketika kita sedang merasa cemas atau tertekan, waktu seakan berjalan sangat lambat. Waktu itu sangat bergantung pada bagaimana kita mengalaminya. Apakah kita menikmati setiap momen atau kita terjebak dalam kecemasan akan masa depan? Pernahkah kamu mendengar ungkapan waktu berjalan dengan cara yang berbeda untuk setiap orang? Ini berarti bahwa cara kita mengalami waktu bisa sangat bervariasi. Bagi seseorang yang hidup dengan penuh kesadaran dan menghargai setiap detik, waktu mungkin terasa lebih panjang, lebih penuh, dan lebih bermakna. Sebaliknya, bagi seseorang yang terjebak dalam keinginan atau kecemasan, waktu bisa terasa sangat singkat dan penuh tekanan. Mungkin yang benar-benar terbatas adalah cara kita memilih untuk menghabiskan waktu kita. Bukannya menghabiskan waktu dalam kekhawatiran tentang apa yang akan datang, kita bisa memilih untuk hidup dengan lebih sadar dan menikmati momen-momen kecil yang ada di sekitar kita. Dengan cara ini, kita tidak akan merasa terjebak dalam batasan waktu, melainkan lebih bebas untuk hidup dengan lebih penuh makna. Waktu itu mungkin tidak terbatas dalam arti fisik, tetapi cara kita mengalaminya sangat bergantung pada bagaimana kita memandangnya. Jadi apakah waktu benar-benar terbatas? Mungkin yang terbatas itu bukan waktu, tetapi cara kita memilih untuk merasakannya. Dan ketika kita belajar untuk meresapi waktu dengan kesadaran, kita menemukan bahwa waktu itu jauh lebih luas dari yang kita kira. Kehidupan modern seringkali membuat kita merasa terjebak dalam kesibukan. Pekerjaan, tanggung jawab, kegiatan sehari-hari, semuanya berjalan begitu cepat dan kadang kita merasa terombang-ambing di tengah segala kesibukan itu. Namun, apakah kedamaian itu hanya bisa ditemukan di tempat-tempat yang tenang dan sepi, atau bisa kita temukan di tengah kesibukan hidup kita yang penuh dengan aktivitas? Menemukan kedamaian bukan berarti kita harus menjauh dari dunia dan hidup dalam keheningan total. Sebaliknya, kedamaian bisa kita temukan dalam kesibukan itu sendiri, jika kita tahu bagaimana cara untuk menghadapinya dengan ketenangan hati. Seringkali kita terjebak dalam pikiran kita yang terus berlarian dari satu hal ke hal lainnya. Tetapi, kedamaian sejati datang ketika kita bisa berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menyadari bahwa kita tidak perlu terburu-buru untuk mencapai segala sesuatu. Saat kita sedang sibuk dengan banyak hal, cobalah untuk berhenti sesaat, bahkan jika hanya sejenak. Ambil waktu untuk merasakan setiap tarikan napas, untuk mendengarkan suara tubuh kita, dan untuk menyadari bahwa di tengah semua kesibukan ini, kita tetap bisa merasakan kedamaian. Kedamaian tidak selalu berarti ketenangan yang mutlak, melainkan keadaan di mana kita bisa menerima segala yang ada, tanpa perasaan terburu-buru atau tertekan. Cobalah untuk tidak melihat kesibukan sebagai musuh
dari kedamaian. Kadang-kadang ketika kita berada di tengah kesibukan, kita memiliki kesempatan untuk menemukan ketenangan yang sejati. Ini bukan tentang menghindari kesibukan atau mencoba untuk melarikan diri darinya, tetapi tentang cara kita meresponnya. Ketika kita bisa tetap tenang meskipun segala sesuatu di sekitar kita berputar cepat, kita mulai menyadari bahwa kedamaian datang dari dalam diri kita, bukan dari situasi eksternal. Bahkan dalam perjalanan yang penuh dengan tugas dan kewajiban, kita masih bisa menciptakan momen-momen kedamaian. Mungkin itu saat kita berjalan kaki menuju tempat kerja, mendengarkan suara alam, atau bahkan saat kita duduk sejenak dan menyadari betapa berharga hidup ini. Kedamaian itu bukanlah sesuatu yang harus kita cari di luar sana, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, hanya menunggu untuk ditemukan. Dengan mengubah cara kita merespon kesibukan, kita dapat menemukan kedamaian dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi meskipun hidup penuh dengan kegiatan, kita bisa memilih untuk tidak kehilangan ketenangan kita. Menemukan kedamaian di tengah kesibukan adalah seni untuk hidup dengan lebih sadar, lebih penuh, dan lebih tenang, terlepas dari apa yang terjadi di sekitar kita. Kita seringkali merasa tergesa-gesa dalam hidup, seperti waktu selalu terbatas, dan kita takut kehilangan momen yang berharga. Ketika kita melihat ke belakang, ada kalanya kita merasa menyesal karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Waktu yang sudah lewat tidak pernah bisa kembali, dan itulah kenyataan yang kadang sulit untuk diterima. Namun, bukankah ada sesuatu yang berharga dalam pengertian ini? Mungkin saat kita menyadari bahwa waktu yang terlewat tidak akan kembali, kita justru bisa lebih menghargai momen yang kita jalani sekarang. Alih-alih merasa cemas tentang waktu yang telah berlalu, kita bisa memilih untuk belajar dari pengalaman itu. Setiap detik yang sudah lewat mengajarkan kita sesuatu, memberi kita pemahaman baru tentang diri kita sendiri dan tentang kehidupan. Waktu yang terlewat tidak harus menjadi sumber penyesalan. Itu bisa menjadi pelajaran yang mengingatkan kita untuk tidak lagi terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Ketika kita menyadari bahwa waktu itu tidak bisa diputar ulang, kita mulai memahami pentingnya hidup dengan lebih sadar, lebih penuh perhatian pada apa yang sedang terjadi sekarang. Setiap momen adalah kesempatan yang baru, dan meskipun waktu yang lalu tidak bisa kita ulang, kita masih bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan bijak. Sebuah perenungan sederhana tentang waktu yang telah berlalu bisa menjadi pendorong untuk memulai sesuatu yang lebih baik sekarang, untuk menghargai orang-orang di sekitar kita, untuk mengejar impian kita dengan penuh kesadaran. Jadi meskipun waktu yang terlewat tidak pernah kembali, itu bukanlah hal yang harus kita sesali. Waktu yang telah berlalu adalah bagian dari perjalanan kita, bagian dari siapa kita sekarang. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani sisa waktu yang kita miliki. Bagaimana kita memanfaatkan setiap detik yang ada untuk lebih hidup, lebih bahagia, dan lebih penuh makna. Di tengah kehidupan yang penuh dengan aktivitas, kita jarang sekali memberi waktu untuk diam. Kita terus terjebak dalam kesibukan, bergerak dari satu hal ke hal lain tanpa henti. Namun, waktu yang diam, waktu yang tidak bergerak, waktu yang tenang, justru memiliki pelajaran yang luar biasa untuk kita. Apa yang dapat kita pelajari dari waktu yang diam? Waktu yang diam mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan hanya ada di sini, sekarang. Dalam keheningan itu, kita belajar bahwa tidak ada yang perlu dipaksakan. Tidak semua hal dalam hidup ini harus terjadi dengan cepat atau dengan cara yang kita harapkan. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah waktu untuk duduk diam, untuk merenung, dan untuk merasakan kedamaian yang ada di sekitar kita. Dalam keheningan, kita bisa mulai mendengarkan diri kita sendiri dengan lebih jelas. Kita bisa merasakan apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang benar-benar kita butuhkan tanpa gangguan dari dunia luar. Di tengah kesibukan yang mengelilingi kita, waktu yang diam memberi kita ruang untuk kembali ke pusat diri kita, untuk menyadari bahwa kita tidak perlu terus berlari. Kita hanya perlu berhenti sejenak dan hadir dalam momen ini. Waktu yang diam juga mengajarkan kita tentang kesabaran.
Tidak semua hal dalam hidup ini harus datang dengan cepat. Kadang kita harus belajar untuk membiarkan segala sesuatunya berkembang secara alami. Seperti alam yang tidak terburu-buru dalam proses pertumbuhannya, kita pun perlu memberi diri kita izin untuk tumbuh dengan ritme kita sendiri. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari waktu yang diam adalah bahwa kehidupan itu sendiri penuh dengan keseimbangan. Tidak selamanya kita harus sibuk mengejar tujuan atau memenuhi harapan orang lain. Kadang, kita harus memberi ruang bagi diri kita untuk menikmati keheningan, untuk meresapi setiap detik dengan rasa syukur dan kedamaian. Dalam diam, kita bisa lebih peka terhadap keindahan yang ada di sekitar kita. Suara angin, cahaya matahari yang lembut, atau bahkan kedamaian dalam hati kita sendiri. Jadi meskipun hidup kita penuh dengan aktivitas dan gerakan, waktu yang diam mengingatkan kita bahwa ketenangan itu penting. Di tengah kesibukan, kita bisa mencari momen-momen tenang untuk mengisi ulang energi kita, untuk merenung dan untuk kembali menemukan kedamaian dalam diri. Dalam diam kita bisa belajar bahwa hidup ini bukan hanya tentang bergerak terus-menerus, tetapi juga tentang memberi diri kita izin untuk berhenti, bernafas dan merasakan kehidupan dengan penuh kesadaran. Di satu sisi, kita sering diajarkan untuk menghargai waktu, untuk tidak menyia-nyiakan detik demi detik yang berlalu. Di sisi lain, banyak dari kita yang merasa tertekan dengan ide tentang ketepatan waktu. Apakah itu datang tepat waktu ke suatu acara, memenuhi tenggat waktu pekerjaan, atau mengikuti jadwal yang ketat? Lalu bagaimana cara kita menjaga ketepatan waktu tanpa terjebak dalam stres dan kecemasan? Ketepatan waktu dalam kehidupan sehari-hari bukanlah sekadar tentang mengikuti jam atau memenuhi target yang telah ditentukan. Ketepatan waktu sejati datang dari kesadaran kita untuk mengatur waktu dengan bijak, tidak hanya agar kita bisa menyelesaikan banyak hal, tetapi juga agar kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan penuh perhatian. Mungkin menjaga ketepatan waktu berarti kita harus lebih jujur pada diri sendiri mengenai apa yang penting. Ketika kita tahu apa yang kita prioritaskan, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang bagaimana membagi waktu kita. Misalnya, alih-alih terjebak dalam rutinitas yang hanya membuat kita kelelahan, kita bisa memilih untuk menyisihkan waktu untuk hal-hal yang benar-benar memberi kita kedamaian dan kebahagiaan. Namun ketepatan waktu juga bukanlah tentang perfeksionisme atau tekanan yang berlebihan. Tidak ada salahnya jika kadang kita terlambat atau jika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Yang terpenting adalah kita tetap bisa hadir di setiap momen dengan penuh kesadaran. Ketepatan waktu dalam kehidupan sehari-hari berarti memberi ruang untuk diri kita sendiri, menghargai waktu yang kita miliki, dan memastikan bahwa kita menggunakan waktu kita dengan cara yang memberi makna. Ketepatan waktu juga berhubungan dengan rasa tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika kita menjaga waktu dengan baik, kita tidak hanya menunjukkan bahwa kita menghargai waktu kita, tetapi juga menghargai waktu orang lain. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap hidup, terhadap orang-orang yang kita cintai, dan terhadap segala kesempatan yang diberikan kepada kita. Jadi menjaga ketepatan waktu bukan hanya soal kecepatan atau efisiensi. Ini tentang menggunakan waktu dengan bijak dan sadar untuk mencapai keseimbangan antara kewajiban, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Pernahkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi jika waktu benar-benar berhenti sejenak? Apa yang akan kita lihat, rasakan, atau pikirkan jika dunia tiba-tiba berhenti berputar? Kita seringkali merasa seolah-olah waktu terus bergerak begitu cepat, meninggalkan kita dengan perasaan terkejar-kejar. Tapi bagaimana jika kita bisa berhenti dan benar-benar melihat dunia dengan mata yang lebih jernih tanpa gangguan waktu? Saat waktu berhenti, kita mungkin akan melihat sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini kita lewatkan karena terlalu fokus pada rutinitas dan tujuan kita. Mungkin kita akan melihat orang-orang di sekitar kita dengan lebih penuh perhatian, menyadari betapa berharganya setiap senyuman, setiap tawa, dan setiap interaksi yang kita alami. Kita akan melihat keindahan dalam detil yang selama ini kita anggap biasa,
seperti cahaya matahari yang memancar melalui daun-daun, suara angin yang berbisik, atau aroma bunga yang melambung di udara. Saat waktu berhenti, kita juga mungkin akan melihat ke dalam diri kita sendiri. Tanpa gangguan dari dunia luar, kita memiliki kesempatan untuk benar-benar merasakan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang benar-benar penting bagi kita dalam hidup. Dalam keheningan ini, kita bisa menemukan kedamaian yang sering terabaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Saat waktu berhenti, kita bisa merasakan betapa berharga setiap detik yang kita miliki. Kita mungkin menyadari bahwa meskipun dunia terus berputar, kita tidak perlu terburu-buru. Kita bisa mengambil waktu untuk meresapi hidup dengan penuh kesadaran, tanpa takut kehilangan sesuatu. Dalam momen tersebut, kita mulai menyadari bahwa hidup itu sendiri adalah anugerah yang indah, dan kita bisa memilih untuk menjalani setiap detik dengan lebih penuh makna. Saat waktu berhenti, kita bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan cinta dalam setiap hal kecil di sekitar kita. Kita bisa menghargai perjalanan hidup yang kita jalani, bukan hanya berfokus pada tujuan atau apa yang harus dicapai. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang berlari mengikuti waktu, tetapi tentang bagaimana kita merasakan dan menghargai setiap langkah perjalanan kita. Jadi apa yang kita lihat saat waktu berhenti? Mungkin kita akan melihat diri kita sendiri dengan lebih jernih, lebih penuh kasih, dan lebih menghargai setiap momen yang kita miliki. Kita akan melihat dunia dengan mata yang lebih penuh pengertian, dan kita akan menyadari bahwa meskipun waktu terus berjalan, kita selalu memiliki pilihan untuk hidup dengan lebih sadar dan lebih penuh makna. Seringkali dalam kehidupan kita yang sibuk, kita lupa untuk berhenti sejenak dan merenung. Kita terus bergerak, berlari mengejar tujuan, dan kadang-kadang kita terjebak dalam rutinitas yang sama tanpa memberi waktu untuk berpikir atau merasa. Tetapi, apa yang terjadi jika kita menghentikan waktu untuk merenung? Apa yang bisa kita temukan ketika kita memberi diri kita izin untuk berhenti sejenak dan memikirkan segala yang telah kita jalani? Merenung bukan hanya tentang memikirkan masa lalu atau merenungkan hal-hal yang belum tercapai. Merenung adalah tentang memberikan diri kita kesempatan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas, untuk mengerti mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, dan apakah jalan yang kita pilih sudah sesuai dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Ketika kita merenung, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, tentang apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Menghentikan waktu untuk merenung juga memberi kita ruang untuk menyadari perasaan-perasaan yang mungkin telah kita abaikan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk menyadari apa yang ada di dalam hati kita, baik itu kebahagiaan, kecemasan, penyesalan, atau harapan. Dengan memberi waktu untuk merenung, kita bisa membuka pintu bagi perasaan-perasaan ini, memberi mereka ruang untuk hadir, dan memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Dalam merenung, kita bisa menemukan kedamaian dalam kebingungannya, pemahaman dalam kekacauannya. Kita menyadari bahwa hidup tidak selalu harus memiliki jawaban yang jelas atau solusi instan. Terkadang, hanya dengan berhenti sejenak dan membiarkan diri kita merasakan, kita bisa menemukan kejelasan yang kita cari. Merenung juga memungkinkan kita untuk mengapresiasi perjalanan hidup kita. Saat kita menghentikan waktu dan melihat kembali segala yang telah kita alami, baik suka maupun duka, kita bisa melihat bahwa setiap pengalaman telah membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Tanpa merenung, kita mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menghargai pelajaran yang telah kita dapatkan sepanjang jalan. Jadi memberi diri kita waktu untuk berhenti dan merenung bukanlah hal yang sia-sia. Ini adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam, untuk menemukan arti dari setiap langkah yang kita ambil, dan untuk memastikan bahwa kita menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran dan tujuan yang sejati. Bayangkan sejenak, jika waktu tidak terhingga,
Jika kita tidak lagi terikat oleh jam atau tenggat waktu, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita pilih untuk dikerjakan jika kita tidak perlu terburu-buru? Jika kita tahu bahwa kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan segala hal yang kita inginkan. Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh, tapi memberi kita kesempatan untuk melihat lebih dalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Dalam dunia yang terikat oleh waktu, kita seringkali merasa tertekan untuk segera mencapai tujuan-tujuan kita, untuk segera menyelesaikan pekerjaan, untuk memenuhi harapan orang lain. Kita berlari mengejar waktu, seringkali tanpa pernah bertanya pada diri sendiri apakah kita benar-benar bahagia dengan jalan yang kita pilih. Tetapi jika waktu tidak terbatas, kita mungkin akan lebih sadar untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk menikmati perjalanan hidup, dan untuk mengejar hal-hal yang benar-benar membawa kita kebahagiaan. Jika waktu tidak terbatas, kita mungkin akan lebih banyak berhenti dan menikmati momen. Kita akan lebih sering berada di saat ini, meresapi setiap detik yang ada. Kita akan lebih sering meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita cintai, untuk berbicara dengan mereka tanpa terburu-buru, tanpa terganggu oleh kecemasan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita akan lebih memberi perhatian pada hal-hal kecil seperti senyuman orang lain, keindahan alam, atau bahkan perasaan damai dalam hati kita sendiri. Mungkin jika waktu tidak terbatas, kita juga akan lebih berani untuk mengejar impian-impian yang selama ini kita tunda. Kita akan lebih terbuka untuk mencoba hal-hal baru, belajar keterampilan baru, atau mengeksplorasi minat-minat yang kita abaikan karena alasan waktu. Tanpa tekanan untuk segera mencapai sesuatu, kita bisa memberi diri kita izin untuk tumbuh dengan cara yang lebih alami, lebih bebas, tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi dunia. Namun meskipun waktu kita terbatas, kita tidak harus menunggu untuk meraih kebahagiaan atau mengejar impian kita. Hanya karena waktu terbatas, bukan berarti kita harus terburu-buru atau merasa terbebani oleh semua yang harus dilakukan. Kita bisa memilih untuk menjalani hidup ini dengan lebih sadar, lebih penuh perhatian, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar memberi kita kedamaian dan kebahagiaan. Jadi meskipun waktu kita terbatas, kita bisa belajar untuk menjalani hidup dengan cara yang tidak terburu-buru, dengan lebih banyak menghargai momen yang ada, dan lebih memperhatikan apa yang benar-benar penting. Dengan begitu, meskipun waktu terbatas, kita masih bisa hidup dengan penuh makna dan kesadaran. Terkadang kita tidak menyadari seberapa besar kekuatan waktu dalam kehidupan kita. Waktu, meskipun tak tampak, memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, dan setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Mengenali kekuatan waktu berarti kita mulai memahami bahwa waktu bukan hanya alat untuk mengukur berapa lama kita hidup, tetapi juga kekuatan yang membentuk siapa kita. Waktu itu seperti aliran sungai, terus mengalir tanpa henti. Kadang-kadang kita merasa seperti kita bisa mengendalikannya, tetapi kenyataannya, waktu memiliki cara untuk mengatur ritme hidup kita dengan cara yang lebih besar dari yang kita sadari. Setiap detik yang berlalu, setiap momen yang terlewat adalah kesempatan yang hilang atau yang dimanfaatkan. Namun, dalam kesadarannya, kita bisa belajar untuk menggunakan waktu dengan lebih bijaksana, untuk memahami bagaimana setiap pilihan kita membentuk jalannya waktu. Kekuatan waktu bisa kita rasakan dalam setiap pengalaman hidup kita. Ketika kita merenung, kita menyadari bahwa banyak hal yang terjadi di luar kontrol kita. Tetapi waktu selalu mengarahkan kita menuju pelajaran yang lebih dalam. Dalam setiap pertemuan, perpisahan, kemenangan, atau kegagalan, waktu mengajarkan kita untuk beradaptasi, untuk tumbuh, dan untuk menerima perubahan. Ia mengajari kita bahwa segala sesuatu dalam hidup ini memiliki waktunya sendiri, dan setiap momen itu memiliki tujuan yang lebih besar, meskipun terkadang kita tidak bisa melihatnya di saat itu. Waktu juga memberi kita kesempatan untuk berkembang. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi lebih bijaksana.
Ketika kita mengenali kekuatan waktu, kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk mencapai potensi terbaik kita. Menghargai kekuatan waktu juga berarti kita mulai lebih menghargai perjalanan hidup kita. Kita berhenti hanya fokus pada tujuan akhir, tetapi belajar untuk menikmati setiap langkah yang kita ambil. Dalam perjalanan itu, kita bisa menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan makna yang seringkali kita abaikan karena terlalu terfokus pada apa yang akan datang. Jadi, mengenali kekuatan waktu dalam hidup kita bukan hanya tentang menghitung detik demi detik, tetapi lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk menjadi lebih baik, lebih sadar, dan lebih bahagia. Dengan memahami betapa kuatnya waktu dalam membentuk hidup kita, kita belajar untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran, mengarahkan setiap langkah kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Keheningan seringkali dianggap sebagai ruang kosong, seakan-akan tidak ada yang terjadi ketika dunia kita diam. Namun dalam keheningan itu terdapat nilai waktu yang luar biasa. Keheningan memberi kita kesempatan untuk menyadari betapa berharganya waktu, karena dalam diam kita bisa merasakan dan memahami hidup dengan cara yang berbeda. Di tengah hiruk-pikuk dunia, keheningan adalah waktu untuk kita kembali ke dalam diri, untuk mendengarkan suara hati kita, dan untuk merenung. Saat kita berada dalam keheningan, kita memiliki ruang untuk menghargai setiap detik yang berlalu, tanpa gangguan dari dunia luar. Keheningan memberi kita kesempatan untuk benar-benar meresapi hidup, untuk memahami bahwa meskipun waktu terus berjalan, kita bisa memilih untuk hidup dengan lebih penuh perhatian, lebih sadar akan apa yang kita rasakan, dan lebih menghargai setiap momen. Dalam keheningan, kita belajar untuk menghargai waktu dengan cara yang lebih mendalam. Keheningan tidak mengajarkan kita untuk takut pada kesunyian, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam ketenangan itu. Kita bisa menyadari bahwa dalam setiap momen diam, kita memiliki kesempatan untuk berhenti sejenak, untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta, dan untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang apa yang benar-benar penting. Keheningan juga memberikan kita perspektif yang lebih jernih. Tanpa gangguan suara atau kebisingan, kita bisa melihat hidup dengan lebih jelas. Kita bisa mengenali perasaan-perasaan yang mungkin telah kita abaikan, atau keinginan-keinginan yang belum kita dengar. Dalam diam, kita tidak lagi terjebak dalam kecemasan tentang waktu yang terus berlalu. Sebaliknya, kita mulai merasakan kedamaian yang muncul ketika kita sadar bahwa kita bisa menikmati waktu, bukan hanya menghabiskannya. Menyadari nilai waktu dalam keheningan juga berarti kita belajar untuk memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk beristirahat dan mereset pikiran kita. Ketika kita sering terjebak dalam kesibukan, kita lupa untuk memberi waktu bagi tubuh dan pikiran kita untuk tenang. Dalam keheningan, kita bisa mendengar tubuh kita yang lelah, pikiran kita yang penuh, dan perasaan kita yang membutuhkan perhatian. Keheningan memberi kita kesempatan untuk merawat diri sendiri, untuk menyeimbangkan diri, dan untuk mengisi ulang energi kita. Jadi meskipun keheningan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kosong atau membosankan, itu adalah waktu yang penuh dengan nilai. Keheningan adalah kesempatan untuk menyadari betapa berharganya waktu yang kita miliki, untuk menghargai setiap detik dalam hidup kita, dan untuk belajar hidup dengan lebih penuh kesadaran. Dalam diam, kita menemukan kedamaian yang memberi kita perspektif baru tentang waktu dan kehidupan itu sendiri. Saat kita menatap waktu, kita seringkali melihatnya sebagai sesuatu yang terus bergerak maju, membawa kita menuju masa depan yang tak terduga. Namun, lebih dari sekadar alat ukur atau beban yang harus kita kejar, waktu itu sendiri adalah pelajaran yang mengajarkan kita banyak hal. Tentang hidup, tentang diri kita, dan tentang bagaimana kita ingin menjalani perjalanan ini. Waktu mengingatkan kita untuk lebih sadar, lebih hadir, dan lebih menghargai setiap detik yang kita miliki. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini,
kita sering lupa untuk memberi perhatian pada momen-momen kecil yang penuh makna. Kita terlalu sibuk mengejar apa yang akan datang, sehingga kita melupakan keindahan yang ada dalam perjalanan saat ini. Waktu mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga tentang bagaimana kita merasakan setiap langkah yang kita ambil. Kita juga belajar dari waktu untuk tidak menunda-nunda. Kadang-kadang kita merasa seolah-olah waktu kita masih panjang, atau kita memiliki banyak waktu untuk melakukan segala hal yang kita impikan. Namun kenyataannya adalah bahwa waktu yang kita miliki terbatas. Setiap hari adalah hadiah yang tidak boleh kita sia-siakan. Waktu mengajarkan kita untuk berani memulai, untuk mengambil langkah pertama, dan untuk mengejar apa yang kita inginkan tanpa menunggu kesempatan yang lebih sempurna. Selain itu, waktu juga mengajarkan kita tentang kebijaksanaan dalam menerima perubahan. Tidak ada yang tetap dalam hidup ini, segala sesuatu bergerak, tumbuh, dan berubah seiring waktu. Kita tidak bisa mengontrol waktu, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari hidup, kita belajar untuk tumbuh bersama waktu, bukan melawan arusnya. Ini mengajarkan kita untuk beradaptasi, untuk membuka diri terhadap hal-hal baru, dan untuk tetap tenang meskipun dunia terus berubah di sekitar kita. Waktu juga memberi kita pelajaran tentang rasa syukur. Ketika kita sadar bahwa waktu itu terbatas, kita menjadi lebih menghargai setiap detik yang ada. Kita mulai menyadari betapa berharganya momen-momen bersama orang yang kita cintai, pengalaman-pengalaman yang memperkaya hidup kita, dan bahkan kesulitan yang mengajarkan kita tentang kekuatan kita. Waktu mengajarkan kita untuk tidak menunggu hari istimewa untuk merasa bersyukur, tetapi untuk menghargai keindahan yang ada dalam setiap hari yang kita jalani. Di sisi lain, waktu mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Dalam kebisingan dunia, kita sering merasa tertekan untuk selalu bergerak maju, untuk selalu mencapai sesuatu, dan untuk selalu berada di depan. Namun, waktu mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita perlu berhenti, bernafas, dan merenung. Dalam keheningan, kita bisa menemukan kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Waktu memberi kita ruang untuk meresapi setiap detik, untuk mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita merasakannya. Akhirnya, waktu mengajarkan kita bahwa kehidupan itu sendiri adalah pelajaran yang terus berkembang. Tidak ada satu jawaban pasti atau cara yang benar untuk menjalani hidup, tetapi dengan setiap momen kita bisa terus belajar dan tumbuh. Waktu memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk belajar dari pengalaman, dan untuk terus mengejar hidup yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan makna. Waktu adalah pelajaran untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup dengan lebih sadar, lebih penuh perhatian, dan lebih penuh rasa syukur. Ketika kita menyadari betapa berharganya waktu, kita mulai hidup dengan cara yang lebih bijaksana, memilih untuk membuat setiap detik berharga. Waktu mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh makna, menikmati setiap momen yang kita miliki, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari.